Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 25. Tertulis demikian. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kisah yang terjadi di Mara ini. Bangsa Israel baik-baik saja, bahkan mereka sebelumnya bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, sampai mereka tiba di Mara dan mendapati bahwa air di situ pahit rasanya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Musa kemudian berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Musa adalah orang yang senang mencari pertolongan Tuhan, saudara. Dan Tuhan menjawab Musa. Oleh pertolongan Tuhan, air yang pahit itu menjadi manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, air yang pahit di Mara ini berbicara tentang kepahitan hidup, yaitu berbagai peristiwa atau kejadian buruk dan kesulitan atau masalah yang kita alami. Dan kisah ini mempunyai makna yang berhubungan dengan sikap kita dalam menghadapi berbagai situasi yang terasa pahit. Ada beberapa makna dan pesan berharga untuk kita dari ayat ini. Yang pertama adalah kepahitan dalam hidup hendaknya tidak membuat hati kita pahit kepada Tuhan. Jangan biarkan kepahitan di luar merasuk ke dalam hati kita. Biarkanlah keadaan di luar pahit, tapi hati kita tetap mengasihi Tuhan, tetap manis dan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kepahitan hidup hendaknya menjadi momen untuk membuktikan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan saat situasi hidup kita banyak masalah. Tapi tunjukkanlah bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara, kepahitan hidup akan diubahkan menjadi manis ketika kita mencari pertolongan Tuhan. Seperti Musa yang berseru-seru mencari pertolongan Tuhan, marilah kita juga berdoa mencari solusi di dalam Tuhan. Keadaan yang pahit akan Tuhan ubahkan menjadi manis. Yang keempat, saudara, kepahitan hidup tidak dapat mengubah keadaan hati kita yang manis. Tapi sebaliknya, hati yang manis dapat mengubah keadaan hidup yang pahit menjadi manis. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan, tapi mari pengaruhilah keadaan. Hati kita harus tetap dipenuhi dengan syukur, damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, situasi apapun tidak akan mengubah suasana hati kita menjadi pahit. Sebaliknya, hati kita yang dipenuhi air kehidupan dari Tuhan akan membuat kita mampu menghadapi dan mengatasi situasi kehidupan yang pahit dengan bersyukur dan bersukacita, sehingga pada akhirnya keadaan akan menjadi manis oleh kuasa pertolongan Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38 Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki aliran air kehidupan di dalam dirinya, yang memancar senantiasa sampai kepada hidup yang kekal. Air kehidupan di dalam kita ini berbicara tentang iman, sukacita,
damai sejahtera, pengharapan, dan kasih yang selalu mengalir dalam setiap waktu dan keadaan di hidup kita. Sehingga dengan demikian, situasi apapun dapat kita hadapi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Dan sekali lagi oleh kuasa pertolongan Tuhan, yang pahit Dia jadikan manis dalam hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi saudara saat ini, tetaplah jaga hati saudara agar tetap manis dan benar di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan apapun yang saudara alami, hadapilah semuanya itu dengan hati yang bersyukur. Yang harus berubah terlebih dahulu adalah diri kita. Milikilah hati yang percaya dan mengasihi Tuhan. Ubah sikap hati kita kalau selama ini hati kita masih dipenuhi dengan kepahitan. Jadilah pribadi yang memiliki hati yang manis dan menyenangkan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ia akan membuat semuanya baik. Ia akan membuat semuanya manis dengan kuasa-Nya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kayu yang biasa dapat dipakai Tuhan untuk membuat air di marah menjadi manis. Tidak perlu teknologi canggih untuk mengubah air itu menjadi manis, saudara. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa. Begitu juga dalam hidup kita. Apapun masalah dan pergumulan kita, situasi sulit, kepahitan demi kepahitan apapun, kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, milikilah hati yang manis di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hatimu pahit oleh karena situasi, tapi jaga hatimu agar tetap dipenuhi dengan iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjaga hati kami agar tetap manis dan benar di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami seringkali tidak menjaga hati kami, sehingga situasi yang sulit membuat kami gampang goyah, kami gampang marah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, baharuilah hati kami, dan biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, aliran-aliran air hidup itu terus mengalir dan memancar dari dalam diri kami. Dan oleh kuasa-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi setiap keadaan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya ada kemenangan di dalam Engkau. Ada sukacita, ada sorak-sorai oleh karena karya-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau ada bersama dengan kami dan menuntun kami untuk masuk dalam kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu kami menjalani hari ini dengan sukacita, damai sejahtera, iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.